Pejuang langit, di balik indahnya kota Solo yang dikenal menjunjung tinggi adab dan kesantunan, saya menemukan sebuah kisah hidup mantan penjahat yang syarat dengan dunia kelam. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa lalunya, Mulyono dikenal sebagai seorang dalang perampok kelas kakap. Sosok yang dulu sangat ditakuti, kejam, dan tak kenal ampun kepada korbannya. Pejuang Langit, inilah komunitas Mulyono yang berisikan para pencari taubat Allah, sekaligus para pejuang yang sedang menjauhi jalan kegelapan dan kemaksiatan. Mereka yang sedang mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ke jalan yang benar dan menjauhi larangan Allah dengan melakukan kegiatan amal soleh. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Mul. Repot nih bawa minuman. Bapak es teh biar tambah meriah nanti Jumat berkahnya. Wah, alhamdulillah. Pejuang Langit di era tahun 80-an sampai 90-an, komplotan rampok Mulyono memang jadi daftar yang paling dicari. Mereka telah merampok lebih dari 50 kali di berbagai kota. Terdorong ingin mendapatkan uang, Mulyono mengawalinya dengan kejahatan ringan. Tapi lambat laun, kejahatan itu semakin meningkat dan menjadi lebih besar. Pertama dari nyolong sepeda ontel, kemudian dari nyolong motor. Dan puncaknya itu saya ketika bergabung dengan kelompok Selamat Gundul dulu. Jadi itu terkenal. Jadi dulu Selamat Gundul itu kelompok saya itu dicari polisi dari Sabang sampai Merauke. Saya ketangkap dihukum 4 tahun. 4 tahun dimasukkan di LP Cipinang waktu itu. Pejuang Langit masuk penjara tidak membuat Mulyono insyaf. Malah setelah keluar ia semakin tenggelam dalam kegelapan. Jalan yang ia pilih bukanlah jalur taubat. Mulyono kembali terjerumus dalam kebiasaan lama. Rampok uang, rampok barang, semuanya dilakukan demi membeli narkoba. Namun ada satu titik yang membuat hatinya tergugah. Hidupnya semakin hampa. Dari sinilah titik balik itu datang. Ia mulai merasa bahwa jalan yang ia pilih hanyalah jalan menuju kehancuran. Saya kena paranoid itu kena paranoid. Saya merasakan ketakutan. Tiba-tiba pas waktu itu ada sedang pesta narkoba sama temen, saya curhat sama temen. Kenapa ya saya kok kalau keluar rumah kok mesti diikuti polisi. Teman saya bilang gini, oh, itu mesti niatmu jelek, Brik. Nah, itu saya tiba-tiba berpikir, cobalah sekali-kali saya tak niat yang baik itu. Tapi saya sampai lupa. Perbuatan baik seperti apa saya sampai lupa. Mikir tuh semalam. Terus tiba-tiba pas subuh itu dengar adzan subuh. Ya. Dengar adzan subuh, ini adzan itu jelas panggilan sholat. Dan saya yakin sholat itu perbuatan baik. Maka waktu itu saya niat, besok saya mau sholat. Pejuang Langit titik balik Mulyono kembali mengingatkan saya pada sosok-sosok mulia sahabat Rasulullah SAW yang dihampiri hidayah Allah. Sekeras apapun hati seseorang, jika tersentuh hidayah seketika akan melunak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Ialah yang membolak-balikan hati itu sekehendaknya. Ya, ini kita menjalankan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi setelah Pak Mul memiliki niat nih untuk pergi ke masjid, itu setelah merasa tidak ada yang mengikuti itu jadi gimana? Ya seneng saya, seneng. Saya pede banget jalan sampai ke masjid, sampai di masjid kemudian saya sholat duhur. Nah ini, lama saya nggak sholat duhur. Ketika mulai sholat duhur lagi itu, rasanya itu tenang. Ya. Alhamdulillah. Istilah orang Jawa bilang ayam, tentrem, tenang, damai itu. Setelah sholat, saya tidak langsung pulang. Baik. Jadi serambi masjid itu ada orang duduk-duduk di situ banyak. Siap. Saya ikut duduk di situ. Padahal nggak kenal nih? Nggak kenal. Saya pikir, ini barangkali ada pembagian apa gitu. Saya ikut ke situ. Ternyata orang-orang itu mau mendengarkan pengajian. Tapi akhirnya saya dengerin pengajian itu sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kenapa?
Kebetulan waktu itu Ustadz yang isi ceramah itu menyampaikan sebuah cerita. Baik. Jadi kisah tentang Fudail bin Iyad kebetulan. Siapa Fudail bin Iyad? Dia itu ternyata seorang perampok kelas kakap, penjahat yang akhirnya bertobat dan menjadi seorang ulama. Pejuang Langit, satu ayat dari surah An-Nisa ayat 100 menghentak hati Mulyono seolah tamparan dari langit. Dari satu firman hidupnya berubah menjadi aman. Ia merasa Allah menjanjikan harapan di ujung taubat. Sejak saat itu, Mulyono berhenti dari segala kebiasaan buruknya. Ia tinggalkan narkoba dan langsung menggencarkan sujud taubat dan tahajud, meminta ampun dan maaf kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar kasih sayang Allah, Masya Allah, betapa besar kekuatan satu ayatnya yang bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Sedangkan waktu itu saya dianggap sampah masyarakat aja, Allah masih menganggap itu saya hamba. Iya. Ya, Allah katakan kul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, katakan pada hamba-hambaku yang melampaui batas. Padahal saya itu udah belingi rakaruan itu masih dianggap hamba sama Allah. Saya tuh ya Allah, manusia udah menganggap saya sampah tapi Allah masih menganggap saya hamba itu. Bahkan katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ini ayat-ayat yang menginspirasi saya, memotivasi saya sehingga saya tidak akan menoleh ke belakang lagi. Pejuang Langit, meski harus melalui cobaan begitu berat, hijrahnya menimbulkan banyak ancaman untuknya. Namun, sejak tahun 2000, alhamdulillah hingga saat ini Mulyono tetap istiqomah, bahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia masuk pesantren, bahkan kini menjadi seorang hafiz Quran dan menjadi pendakwah. Masya Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan keriduannya. Alhamdulillah Pak Mul. Tadi udah saya ikutin ceramah khutbah Jumatnya, Masya Allah. Sangat menyentuh Pak Mul. Banyak kali ayat-ayat Al-Quran yang Pak Mul sebutkan tadi. Sampai terharu Pak. Walakuli fi ibadi, walakuli fi ibadi, walakuli jannati. Allah, ya Allah, pengen ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, di akhir hidup hamba ya Allah, Engkau panggil dengan panggilan itu ya Allah. Karena di masa lalu saya itu banyak merugikan orang-orang itu. Yang mungkin waktu itu yang saya ambil sepedanya, yang saya ambil motornya, yang saya rampas uangnya. Mungkin itu untuk sangat dibutuhkan itu. Saya kadang melihat betapa kejamnya saya dulu itu. Apakah pantas saya itu dipanggil dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah itu? Ya, saya merasa tidak pantas saat ini, belum pantas saya dipanggil dengan jiwa yang tenang. Padahal jiwanya masih bergejolak. Masih banyak mungkin orang-orang yang saya didongkol dengan perbuatan saya saat itu. Maka mungkin lewat acara ini, saya mohon kepada mungkin di antara pemirsa, ada dulu yang pernah hartanya saya dolimi, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya agar ini tidak kelak menghambat langkah saya menghadap Allah. Pejuang Langit sekalipun ada kecemasan karena besarnya dosa yang pernah dibuat, tapi Mulyono masih menyimpan harap kepada Allah tidak akan mengabaikan hambanya jika kembali. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha menyayangi hambanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo. Malam ya'lam kalah. Yo suaranya kerasin lagi yo. Ora gudeg yo. Ya. Sanad'u zabaniyah wasyamsi wa duhaha wal qamari. Ayo. Suara nih.
Janji Allah nyata bagi orang yang meninggalkan keburukan untuk kebaikan. Kini Mulyono merasakan keberkahan. Selain hidupnya yang kini jauh lebih tenang, ia juga mendapatkan umroh gratis dari keluarganya. Beliau pun juga menjadi sosok guru agama. Masya Allah.